Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang rajin menabung, tidak sombong, dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabatku semuanya, hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang baru bergabung dan juga para penyimak konten YouTube saya yang setia ini ya. Kita sama-sama belajar dan sama-sama untuk mengambil manfaat dan hikmah di dalamnya, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini ya. Dan saya perlu ingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau belajar dan berbenah jiwa ya, untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya ya. Dan kali ini saya akan membahas tentang ini aja ya, bersyukur itu walaupun, jadi bersyukur itu bukan hanya karena sesuatu atau hanya karena mendapatkan sesuatu gitu ya. Dan bersyukur itu kan artinya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apapun yang kita dapatkan dan atas apapun yang terjadi, yang menimpa dalam kehidupan kita gitu kan. Jadi tidak hanya melulu tentang rizki, dan rezeki itu tidak hanya tentang uang atau harta saja. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita terima, itu adalah rezeki. Dan rezeki itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja bentuknya yang berbeda-beda. Nah, tentu di sini kebanyakan dari kita bersyukur itu karena mendapatkan uang, atau karena mendapatkan gaji, atau karena mendapatkan sesuatu dari orang lain gitu kan, tanpa menyadari bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, atau ujian, cobaan, kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, atau kesusahan hati sekalipun, itu adalah suatu nikmat yang harus kita syukuri tanpa terkecuali. Nah, tapi kebanyakan dari kita itu bersyukur itu karena mendapatkan sesuatu, atau misalkan kalau misalkan belum dapat gaji, dia mengeluh, kapan gajian, kok belum gajian ya, kenapa telat gitu kan, karena mengeluh kan, kitanya mengeluh karena belum mendapatkan. Tapi kalau sudah mendapatkan baru mau bersyukur, mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Nah, berarti kan bersyukurnya itu karena sesuatu, atau karena telah mendapatkan sesuatu, atau karena telah diberikan sesuatu. Namun tahukah sahabat-sahabatku semuanya bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya dalam bentuk materi. Sekalipun kita diberikan permasalahan hidup, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang memberikan itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak suka, kita tidak menyukainya, tapi kalau masalah itu terjadi kepada kita, yaitu adalah bagian kita, berarti itulah rezeki kita, nikmat kita dalam bentuk yang berbeda. Jadi bersyukurlah walaupun bentuknya bukan sebuah uang, atau bukan sebuah gaji, atau bukan sebuah makanan, atau bukan sebuah harta benda. Jadi kita wajib bersyukur walaupun itu adalah suatu permasalahan. Kita bersyukur walaupun itu sebuah musibah. Kita bersyukur walaupun itu sebuah keburukan atau cobaan gitu kan, atau apapun yang menimpa kita, yang hal-hal yang tidak mengenakan hati kita. Jadi kita wajib mensyukurinya selama itu adalah Allah yang memberikannya, Allah yang menguji kita ya. Walaupun misalkan
ujian itu misalkan melalui manusia atau melalui binatang atau melalui alam semesta, tetap tanpa kodo dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terjadi gitu. Jadi kita wajib mensyukurinya. Susah, senang, bahagia, berduka, lapang dan sempit, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Maka di sini kata hikmah bersyukur walaupun bukan hanya bersyukur karena sesuatu. Jadi hikmahnya itu adalah walaupun misalkan kita mendapatkan ujian atau cobaan ataupun misalkan sebuah musibah atau bencana alam atau apapun, karena itu dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Dengan bersyukur kita akan tahu caranya untuk lebih berlapang dada, lebih bertawakal, lebih ikhlas lagi menjalani kehidupan ini. Kita bisa menerima kenyataan gitu kan. Nah, jadi dengan bersyukur itu walaupun misalkan bukan sesuatu yang indah gitu ya dalam pandangan lahir gitu kan, karena mungkin itu menyakiti hati kita atau menyulitkan kehidupan kita atau misalkan sesuatu hal-hal yang buruk yang menimpa gitu kan. Tapi kalau kita mau bersyukur, biasanya itu akan menimbulkan kepuasan tersendiri dalam hati kita. Jadi menimbulkan kebahagiaan selama kita terus sadar dan waspada, dan terus hati kita itu terus teliti bahwa sekecil apapun masalah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini urusan hati ya. Jadi urusan dalam hati kita, karena ini tentang batiniah. Jadi tolong perlu memahami bahwa apa yang saya bahas ini adalah tentang batiniah. Jadi kita merasakannya pun, mencernanya pun dengan hati gitu, dengan ketelitian jiwa, dengan perenungan, dengan muhasabah diri gitu kan. Jadi walaupun misalkan pada syariatnya ya kan itu kan nggak bagus gitu kan, misalkan namanya ujian, saya memang manusia biasa, saya pasti punya rasa sakit hati, punya rasa sedih ya, memang betul kita juga diberikan rasa sedih juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan terlalu larut dalam kesedihan, dalam kedukaan gitu. Tapi kalau misalkan kita, ya Allah saya sadar kesedihan ini memang datangnya dari Engkau, dan saya pun sedih karena memang saya diciptakan sebagai manusia biasa yang memiliki fitrah manusia, memiliki kesedihan gitu kan, kesedihan dan misalkan rasa berduka gitu. Namun kalau kita cepat-cepat mengembalikan segala urusan ini kepada Allah, segala perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kesedihan itu akan berubah menjadi kebahagiaan, karena syukur itu merupakan kunci kebahagiaan. Coba sesekali dalam hal yang kalau kita sedang berduka atau sedang bersedih gitu ya, sesekali tafakur dalam kesedihan itu, jangan terlalu fokus kepada permasalahan hidup, tapi fokuslah kepada Allah, bahwa Allah yang memberikan semua ujian ini gitu kan. Jadi hati kita itu akan luas gitu, bahkan dalam kesedihan pun kita akan merasakan kelezatan, dalam tangisan pun kita akan merasakan kelezatan selama kita aware atau sadar memandang Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Maka kesedihan itu menjadi suatu yang lezat gitu. Coba deh sekali-kali ya, misalkan ini bagi para penyimak konten YouTube ini, yang terutama yang masih belum berbenah atau mungkin yang masih awam terhadap ilmu batiniah atau ilmu spiritualitas, atau yang belum mengenal tentang tasawuf gitu kan. Karena kalau tasawuf itu kan harus berguru langsung kepada seorang mursyid gitu kan. Tapi saya memberikannya ini, membahasnya ini tentang hikmah-hikmahnya saja yang mudah dipelajari atau yang secara umum gitu. Jadi tips-tips bagaimana cara kita mudah bersyukur, mudah memahami ilmu gitu kan, mudah mengambil manfaat gitu, mudah mengambil hikmah dalam kehidupan, itu bagaimana caranya gitu. Nah di sini kita akan bahas setiap hari. Jadi kita itu punya hati itu lapang, damai, tentram gitu. Jadi tidak melulu berkeluh kesah terhadap kegelisahan hidup atau permasalahan hidup gitu. Jadi bersyukur itu walaupun
kita begini, bersyukur itu walaupun sedih, bersyukur walaupun menderita, bersyukur walaupun sengsara, bersyukur walaupun sempit, bersyukur walaupun tidak punya apa-apa, bersyukur walaupun sedang dalam masa kekurangan, bersyukur walaupun sedang fakir, bersyukur walaupun ya begini apa adanya gitu. Karena kalau kita bisa bersyukur dalam keadaan walaupun apapun, maka dalam keadaan karena memiliki sesuatu, maka kita akan bisa lebih bersyukur lagi, begitu maksudnya. Karena memang tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang jangankan yang belum kita terima, yang sudah diterima pun kadang-kadang kita itu banyak ngeluhnya gitu, merasa kurang dan kurang dan kurang. Nah, itulah yang harus kita benahi dalam jiwa kita. Makanya di sini saya beri judul bersyukur itu walaupun, bukan hanya karena, gitu kan. Jadi semoga kita semua bersyukur walaupun sesuatu, maka kita akan bersyukur karena sesuatu. Oke, semoga bisa difahami ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bersyukur pasti bahagia.